Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi atau seorang Nasara kepada setiap muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Ini sering dijadikan sebagai olok-olokan oleh beberapa Kristen untuk menyerang Islam. Saya menangkis pernyataan-pernyataan mereka yang mengatakan Allah itu tidak maha kuasa, sehingga orang Yahudi, orang Nasara yang harus menebus orang Islam di dalam api neraka. Saya jawab bahwasanya Allah itu sudah menuliskan takdir manusia. Seperti saya punya kapling di neraka dan juga punya kapling di surga. Begitu juga ibu dan semua manusia yang diciptakan oleh Allah menurut perspektif Al-Quranul Karim. Ibu punya kapling di neraka dan juga punya kapling di surga. Oleh karena itulah kemudian Allah memberikan kehendak free will, kehendak bebas. Wahai Bangsuma, aku menyediakan tempatmu di neraka dan menyediakan tempatmu di surga. Sekarang tinggal kau yang menentukan hidupmu di bumi ini. Kau mau isi kaplingmu yang di surga atau kau mau isi kaplingmu yang ada di neraka sana. Aku serahkan petunjuk, aku berikan petunjuk, aku berikan aturan main. Barang siapa mau beriman masuk ke jannah, barang siapa yang mau kufur masuk ke neraka. Kapling sudah ditentukan oleh Allah. Yang mau merubah itu semua adalah perilaku kita. Nah, sehingga ketika ada pertanyaan, apakah Allah itu yang menciptakan keburukan? Allah yang menciptakan kejahatan? Saya katakan, segala aspek yang ada di atas muka bumi ini itu berasal dari ciptaan Allah. Inna kulla syai' khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi Allah yang kemudian menjelaskan dirinya, apapun aspek di atas muka bumi ini, itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis, jin, malaikat, setan, semua dicipta oleh Allah. Artinya tidak ada otoritas lain yang mampu menciptakan unsur-unsur lain yang ada dalam kehidupan kita. Tapi kalau ada keyakinan yang mengatakan Tuhan kami tidak menciptakan kejahatan, berarti ada otoritas lain yang menciptakan kejahatan. Tuhan Anda punya saingan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau ada yang mengatakan Tuhan kami tidak menciptakan iblis, maka ada pencipta lain selain daripada Tuhan Anda. Tuhan Anda punya saingan. Inilah yang tidak dipahami oleh orang-orang yang tidak mengerti ilmu tauhid. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, aku ingin menciptakan makhluk yang bernama manusia, di mana makhluk ini akan menjadi pemimpin di atas muka bumi. Muncullah kemudian makhluk-makhluk yang sombong di hadapan Allah. Ya Rabb, kenapa engkau ingin menciptakan makhluk yang bernama manusia? Bukankah kami dari sejak kau ciptakan sampai hari ini kami taat kepadamu? Kenapa ingin kau ciptakan lagi? Sudahlah ya Allah, cukup kami aja. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai makhlukku, aku lebih tahu daripada kalian. Maka kemudian Adam dicipta. Makhluk-makhluk yang sombong tadi itu diperintahkan, sujudlah kalian kepada Adam, menghormatlah kalian kepada Adam, karena Adam lebih pintar, lebih cerdas, lebih berkuasa kelak nanti di atas muka bumi daripada kalian. Apa kata segelintir makhluk itu? La, tidak. Kami lebih tinggi derajatnya daripada Adam. Tidak pantas kami sujud menghormat kepada dia. Inilah yang terjadi. Kami mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan engkau sujud kepada Allah. Tapi segelintir segolongan manusia mengatakan, tidak. Nabi Muhammad itu datang belakangan. Nabi Muhammad itu ummi. Nabi Muhammad itu tidak tahu apa-apa. Kami lebih dulu. Ajaran kami lebih dahulu. Ajaran kami lebih dulu. Maka kami tidak pantas tunduk kepada dia. Sama seperti iblis. Lebih dulu dicipta. Datang Adam belakangan. Tapi Allah memerintahkan untuk ikut kepada Adam alaihissalam. Iblisnya nggak mau ikut. Ini yang terjadi. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, minal jinnati wan nas. Iblis itu ada dua golongan. Ada dari jin, ada dari golongan manusia. Golongan manusianya adalah mereka yang tidak tunduk kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Maaf saya belum menjawab tuntas, tapi waktu selesai nanti akan saya sambung lagi. Terima kasih, silakan.
Oke, terima kasih. Di sini saya akan tidak lupa mengingatkan bahwa topik kita hari ini adalah tentang free will atau kehendak bebas. Kita masih membahas atau Bu Fortuna lagi menanggapi apa narasi yang udah dibawakan dari Al-Quran. Nanti kita bergantian ya, guys. Jadi di sini kita akan mendengarkan lagi tanggapan dari Ibu Fortuna. Setelah Ibu Fortuna menanggapi lagi, nanti Bang Juma bertanya. Begitu kita kembalikan lagi kepada Bu Fortuna nanti tentang apa yang udah di statementkan dia tentang free will dalam Alkitab. Sekarang Bu Fortuna bisa menanggapi lagi waktu 5 menit. Baik, di dalam kekristenan bahwa Tuhan hanya menciptakan kebaikan, tetapi Dia memberikan pengetahuan penciptaan di dalam kebaikan dan keburukan, ya, yang baik dan yang benar di pohon kehidupan, di pohon selain ke pohon kehidupan tadi yang dimakan oleh Adam dan Hawa. Jadi kenapa terjadinya keburukan ketika setan, ya, yang bahwa setan itu terjadi karena adanya, bukan karena gini, Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, tetapi dia adalah menciptakan semua yang terbaik. Dia menciptakan pohon eh, baik dan buruk, ya, pengetahuan baik dan buruk yang dilarang oleh Tuhan. Oleh sebab itulah makanya janganlah memakan buah itu, maka engkau akan eh, mati. Dan arti kata mati itu karena dosa, karena setelah itu manusia akan mengetahui baik dan buruk. Nah, kehendak bebas itulah akhirnya yang menyangkut di kebaikan dan keburukan manusia yang mengakibatkan dosa, karena Tuhan menciptakan manusia pada awalnya itu bersih, jernih, ya, tanpa dosa. Ya, oleh sebab itu melarang buah melarang memakan buah baik dan buruk. Jadi dalam takdir itu dan nasib, ya, itu ditentukan oleh manusia itu, di dalam arti kata begini, Tuhan juga mempunyai otoritas itu, tetapi semuanya itu diberikan kepada manusia untuk berkehendak, untuk mengupayakan dirinya, ya, kembali kepada kebaikan, ya. Jadi kenapa adanya keburukan? Karena matanya telah terbuka ketika memakan buah yang baik dan yang benar di dalam kejadian itu, ya. Jadi Tuhan sangat murka karena setelah itulah makanya adanya suatu manusia itu menjadi mengerti seperti Allah, mengerti bahwa itu baik, itu buruk. Sebelum ketika dia manusia itu memakan buah baik dan benar, mereka tidak tahu apa-apa. Nah, disitulah terjadi karena kehendak bebas yang memilih mengikuti perkataan setan, ya, perkataan iblis. Dari mana iblis itu ada? Yaitu tadi bukan penciptaan, karena Tuhan memberikan penciptaan baik semua, ya, malaikat yang jatuh menjadi iblis yang menggoda Hawa tadi. Jadi di dalam kekristenan itu ketika ajal pun mau menyentuhnya, istilah kata dalam arti kata ketika pada waktunya seorang Kristiani mau meninggal dan pada waktu itulah dia juga mau bertobat, Tuhan masih memberikan berkatnya, masih memberikan pengampunan asal pertobatan itu benar-benar. Jadi di mana kehendak bebas itu juga memberikan dirinya, ya, karena jatuh di dalam dosa memakan buah baik dan benar itu, ya, dan kehendak bebas itu jadi dapat memilih kebaikan dan keburukan, yang mana keburukan memberikan dosa, kebaikan memberikan pahala, ya. Nah, di dalam memberikan kehendak bebas yang manusia di dalam masa kecil, masa muda sampai masa tua, mereka melakukan hal-hal itu adalah perlakuan dari diri manusia sendiri, ya, yang mana kalau memang Tuhan berotoritas, Tuhan adalah memberikan guide-nya. Guide-nya itu adalah bahwa kita sendiri di dalam kehendak bebas kita, di dalam kebaikan meminta kepada Tuhan. Ya, apakah kita menjadi seorang yang buruk, apakah kita menjadi seorang yang baik, apakah kita mau menjadi sukses, apakah kita menjadi tidak sukses, adalah usaha kita yang kita mohonkan kepada Tuhan. Nah, itulah arti kata yang dimana saya mau menekankan di sini bahwa di kekristenan kita mengenal kehendak bebas itu jadi melakukan apa yang kita lakukan karena Tuhan hanya memberikan kebaikan, ya. Apabila kalau mengatakan kenapa ada cacat, kenapa ada segala macam, kenapa ada manusia buta atau cacat atau segala macam, itu karena, ya, akibat dari dosa.
Karena kita ini adalah hidup ya, eh, berketurunan, dan karena memakan buah terlarang itulah akibat dari dosa yang menyebabkan kesempurnaan itu menjadi kesempurnaan itu dalam arti kata begini ya, bukan kesempurnaan yang maksudnya seperti Allah, tidak, maksudnya begini, kesempurnaan itu ada mata, ada hidung, pembuatan penciptaan Allah itu baik dan sempurna. Nah, kenapa akhirnya menjadi ada cacat, ada segala macam? Karena manusia itu telah berbaur dengan dosa ketika memakan buah terlarang itu, baik dan benar, dan juga menjadi dosa karena tergoda oleh iblis. Nah, kenapa ada cacat, kenapa ada itu segala macam yang maksudnya lumpuh atau bagaimana? Itu adalah karena dosa yang mengikuti itu tadi. Ya. Oke, thank you Bu Fortuna, waktunya sudah habis. Jadi di sini ini segmennya segmen bertanya untuk Bang Juma. Mungkin kalau 3 menit itu cukup sambil menambahi yang tadi Bang Juma tanggung tadi. Kiranya Bang Juma nanti meninggalkan pertanyaan kepada Ibu Fortuna tentang free will tadi Bang Juma ya. Kita akan reset waktunya ke 3 menit bertanya sambil melengkapi apa yang tanggung tadi dikatakan Bang Juma. Oke, silakan Bang Juma. Baik, sebelum saya masuk ke dalam pertanyaan, saya ingin mempertanggungjawabkan apa yang saya uraikan tadi dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, bahwa kehendak bebas itu diberikan kepada manusia. Beriman silakan beriman, yang kufur silakan kufur. Lalu kemudian Allah menyediakan tempat, 2 kapling pada masing-masing manusia, surga dan neraka. Nah, kalau di dalam Al-Quranul Karim, orang yang beriman ke surga akan mendapatkan 2 kali lipat surga itu. Kenapa? Karena kapling yang dimiliki oleh orang-orang kufur itu kosong. Makanya Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 46 mengatakan, waliman khafa maqama rabbihi jannatain. Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, baginya ada 2 surga. Jadi surganya teman-teman yang kosong itu diberikan kepada umat Islam yang masuk ke dalam surga, double surganya. Lalu bagaimana dengan neraka? Demikian juga adanya. Orang yang masuk neraka juga akan mendapatkan double neraka itu. Makanya dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban di'fan minan nar. Mereka mendapatkan siksaan dalam neraka berlipat ganda untuk mereka. Kenapa? Karena nerakanya orang-orang beriman itu kosong, diberikan kepada orang-orang yang kufur. Jadi 2 kali lebih mendapatkan masing-masing. Yang masuk neraka 2 kali dapat neraka, 2 kali lipat siksaannya. Yang masuk ke jannah 2 kali kenikmatan kebahagiaan surganya. Lalu kemudian sudah ditentukan bahwa kafir itu neraka, mukmin itu surga. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Mereka akan masuk ke dalam neraka. Lalu orang beriman di mana? Di dalam surga. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman itu? Allah menerangkan, ulaika humul warithun. Mereka lah yang akan mewarisi. Apa yang mereka warisi? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka lah orang-orang beriman yang mewarisi Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Itu jawaban saya. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Ibu. Ibu mengatakan Tuhan Ibu tidak menciptakan kejahatan, tidak menciptakan hal yang buruk. Sementara di dalam kitab Yesaya 45 nomor 7, Tuhan menciptakan Ra. Ra itu bahasa Ibrani, artinya keburukan, bencana, kejahatan, dan seterusnya. Bagaimana kemudian Anda menafikan data yang Anda ambil dari kitabnya orang Yahudi? Kemudian Anda mengatakan, Tuhan kami tidak menciptakan keburukan, Tuhan kami tidak menciptakan kejahatan. Sementara dalil dalam kitab yang Anda gunakan menunjukkan kata Allah di dalamnya, kata Tuhan di dalamnya, akulah yang menciptakan keduanya, yaitu kebaikan, keburukan, perdamaian, bencana, terang dan gelap. Silakan Anda perjuangkan akidah Ibu, saya menghargai. Tolong tunjukkan datanya kalau ini bisa dibantah. Yesaya 45 nomor 7, Tuhan yang menciptakan kejahatan. Demikian. Oke, thank you. Waktunya pas. Mungkin saya dulu mau turun. Oh, ada itu dulu, nanti masuk kembali kalau ada Oke, kesempatan. Pak Haikal.
Sehat selalu Bang Juma. Assalamualaikum. Semoga lancar rezeki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih Bang Haikal. Barakallahu fikum. Oke, Ya. kita berikan Masya waktu 5 menit untuk menjawab ya. Kami tidak yang mengatakan Bang Juma bahwa mencontek Sabar Bu, sabar Bu. Ibu tadi sudah nangkap pertanyaan Bang Juma dari ayat Yesaya, jadi pertanyaan mungkin harus masuk ini sepertinya ya. Jadi nggak apa-apa, tadi ada pertanyaan dari Bang Juma tentang Yesaya tadi. Ibu udah menyimak pertanyaannya? Iya, iya. Oke, thank you. Silakan Ibu. Eh, Tuhan menciptakan semua baik itu di Kejadian. Jadi kalau menciptakan itu memang baik dan buruk itu adalah ilmu pengetahuan. Karena di dalam Kejadian saya akan bukakan ayat Alkitabnya ya, bahwa Tuhan menciptakan pohon ya, yang jadi tunggu, saya akan bukakan di Kejadian. Ini 3 menit ya, 5 menit, oke. 5 menit. Ya, di Kejadian. Oke, kita bantu. Kita Ya, pause. sebentar ya. Dia cari data, kita bantu ya. Ya, Kita bantu pause waktunya. Sabar ya guys. oke. Jadi ketika Tuhan mengatakan tidak boleh memakan buah yang baik dan yang buruk itu, di situ memang Tuhan menciptakan buah yang baik dan buruk, tetapi Tuhan tidak memberikan, ya, maksudnya menciptakan ketika manusia itu diciptakan bahwa manusia itu tidak mengenal apa-apa kecuali dia setia kepada Tuhan, ya. Ketika dia memakan buah yang baik dan buruk, itulah dimulai adanya dia mengenal baik dan buruk dan berbuat dosa karena ada iblis itu tadi. Sedangkan iblis itu tercipta di dalam malaikat yang menjadi setan itu kita bisa membaca di Hesekiel 28 ayat 11 sampai 19, tapi karena biar cepat ya, saya hanya memberikan bacaan ayat, maksudnya Hesekiel 28 11 ayat 19, silakan dibuka ya, bahwa kejatuhan malaikat itu menjadi iblis. Nah, disitulah adanya dosa. Tuhan menciptakan ya baik dan buruk, tetapi tidak memberikan buruknya pada awal mula kepada manusia. Dosa itu tidak diberikan kepada manusia. Yang memberikannya adalah penggodaan setan yang menjadi ular itu kepada Hawa. Disitulah mereka terbuka matanya. Tetapi yang kembali saya bilangkan tadi adalah kehendak bebas, di mana ketika juga akan saya bacakan pengkhotbah ayat 11 sampai 9 ya. Jadi saya menyatakan bahwa Tuhan tidak menciptakan buruk kepada manusia, tidak memberikan pada awal mula Tuhan menciptakan manusia itu, dia tidak memberikan suatu keburukan apapun kepada manusia, bersih ya, tanpa noda ya, tidak berdosa ya. Tetapi ada pohon buah terlarang, itulah yang diciptakan Tuhan baik dan buruk, jangan disentuh. Ketika disentuh karena oleh iblis itu digoda Hawa, nah disitulah mulai. Nah itu, jadi Tuhan di dalam Kristen itu tidak menciptakan keburukan ya, maksudnya kepada manusianya, tetapi dia memberikan ilmu pengetahuan tentang kebaikan dan keburukan, yang mana itu tadi menjadi akar sebuah dosa karena oleh iblis Hawa digoda untuk memakan hal itu yang sudah dilarang oleh Tuhan. Nah, ketika kita ke pengkhotbah ya, pengkhotbah ayat 11, pengkhotbah 11 ayat 9 yang mengatakan begini ya. Jadi setelah memakan buah terlarang itu terjadilah ya dosa. Dosa itu adalah perbuatan manusia yang tergoda oleh iblis tadi. Tuhan tidak memberikan dosa kepada manusia pada awal penciptaan. Tuhan tidak memberikan keburukan apapun pada awal penciptaan. Tetapi iblislah yang memberikan penggodaan itu, dan terbukalah mata Adam dan Hawa manusia sebagai yang tahu yang baik dan yang benar. Makanya Tuhan mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari kita yang tahu baik dan benar. Setelah itu pengkhotbah mengatakan di ayat 11 sampai 9, bersukarialah hai pemuda, maksudnya
manusia-manusia ini ketika menjadi bayi dan dia bertumbuh dewasa, ya, dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu, ya, dan pandangan matamu. Seperti itu yang tadi dikatakan kehendak bebas. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Jadi ingat, ada pengadilan nanti di akhir, ya, di akhir kematian itu dibangkitkan, dan itu adalah pengadilan yang mana mengadili yang baik dan yang buruk seorang di dalam dosanya, ya. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidupmu adalah kesia-siaan. Jadi ini ditekankan, ya, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu. Itu adalah kehendak bebas yang Tuhan tidak bisa mengkontrol. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal itu Allah akan membawa engkau ke pengadilan, ya. Jadi Tuhan tidak menciptakan kepada manusia memberikan ketika dia manusia diciptakan keburukan, itu tidak. Semua baik. Yang terjadinya keburukan adalah manusia tergoda oleh iblis itu tadi membawa. Oke, waktunya sudah habis Ibu. Oke, terima kasih atas jawaban yang Ibu berikan. Ya, jadi saya harapkan di sini penonton juga harus mengetahui, kalianlah yang menyimpulkan di bawah seperti apa narasumber kita berbicara di atas ketika mereka memberikan narasi-narasi ataupun tanggapan-tanggapan. Sebelum saya memulai ke Bang Juma, saya harap nanti habis season yang ini, season dari Ibu Fortuna, kiranya ada teman-teman lagi yang mau diskusi nanti sama Bang Juma. Jadi kita menunggu aja season ini habis. Ya. Nanti ada teman-teman yang mau naik lagi berdiskusi dengan Juma, silahkan nanti di request ya. Oke Bang Juma, Ibu Fortuna tadi sudah menjawab pertanyaan dari Bang Juma. Silakan Bang Juma untuk menanggapi jawabannya. Nanti disangka Ibu Fortuna. Habis sanggahan kita akan kembali Bang Juma menanyakan narasi ataupun statement dari Alkitab tentang free will tadi. Oke, silakan Bang Juma. Baik. Jadi kalau di dalam Al-Qur'anul Karim itu sudah sangat jelas bahwa, ya, inna kulla syai' khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi ketika Allah kemudian menciptakan segala aspek dalam kehidupan manusia, langit maupun di bumi, maka Allah menciptakan sesuai dengan kadarnya. Malaikat, ada jin, kemudian ada makhluk-makhluk yang lain, ada tumbuhan, ada binatang, semua dicipta oleh Allah. Jadi sesuai dengan apa yang Ibu jelaskan tadi, itu bertentangan dengan kitab yang Anda imani. Contoh misalnya di dalam 1 Korintus 8 nomor 6. Ya, ini bukan saya menghakimi, tapi Ibu nanti coba terangkan ke saya. Namun bagi kita hanya ada satu Eloh, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi sesuatu itu semuanya asalnya dari Bapa. Mau dia iblis, mau dia kejahatan, mau dia bencana, mara bahaya, petaka, semuanya berasal dari sana. Bahkan kalau kita lihat di data 1 Korintus 8 nomor 6, Yesuslah yang telah menciptakan segala kejahatan itu. Ini tafsiran saya, nanti Ibu luruskan. Yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Jadi Yesus, ya, segala sesuatu telah dijadikan. Kalau orang teman-teman Kristen mengatakan Yesus itulah pencipta, maka saya katakan kalau begitu Yesuslah yang menciptakan iblis. Yesuslah yang menciptakan kejahatan. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Maksudnya segala sesuatu telah diciptakan. Nah, sekarang siapa yang menciptakan? Kalau di dalam terjemahan lama itu kan jelas menciptakan. Siapa yang menciptakan itu? Yesus. Yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah diciptakan. Ya, Yesus yang menciptakan segala sesuatu yang Anda katakan Ibu tadi tidak ciptakan. Jadi kalau di dalam ajaran agama Islam, Tuhan tadinya menciptakan segala sesuatu berdasarkan kadarnya. Lalu kemudian ketika Adam dicipta, makhluk-makhluk yang tadinya taat masih masuk dalam golongan malaikat, kemudian ingkar kepada perintah untuk kemudian taat kepada
Allah agar menghormat kepada Adam alaihissalam. Jadi Tuhan tidak menciptakan, betul yang ibu katakan, Tuhan tidak menciptakan bahwasanya ketika manusia dicipta itu sudah ada kejahatan di dalamnya. Itu betul, itu Islam itu. Jadi Islam, manusia diciptakan dalam keadaan fitrah, suci dia. Kebalik di dalam pemahaman ajaran agama Kristen, yang mungkin ibu juga bantah, yang mengatakan orang lahir itu sudah didasari dengan kejahatan, yaitu dosa yang diwariskan oleh neneknya Adam. Justru terbalik, yang ibu bahas tadi itu Islam, bahwa manusia lahir dalam keadaan suci. Nanti kemudian begitu dia besar, lalu kemudian kehendak bebas itu berlaku. Makanya di awal tadi itu saya jelaskan tentang ilmu dan segala aspek yang ada di dalamnya terkait dengan kebebasan itu. Jadi Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebasnya. Ada kebebasan berakidah, kebebasan di dalam menentukan sikap, kebebasan dalam beragama, kebebasan. Jadi poin-poin ini kemudian yang saya katakan nanti begitu dia besar, mereka menentukan kebebasan ini, kebebasan menghambakan diri, kebebasan yang terkait dengan adanya akidah, kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam menentukan keyakinan dan seterusnya. Nah, kalau di ibu, manusia lahir sudah bawa dosa. Siapa yang menciptakan dosa itu? Tuhan Anda sendiri. Apa buktinya? Baca dalam kitab Kejadian yang ibu bawa tadi. Tuhan kemudian menumbuhkan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Siapa yang menciptakan itu? Tuhan. Jadi nggak bisa dipungkiri, hanya karena benci, hanya karena tidak suka dengan satu kelompok, lantas kemudian Tuhan kami tidak menciptakan kejahatan. Oh, itu melanggar Bible. Karena Bibelnya jelas mengatakan bahwasanya Tuhanlah yang menciptakan pohon baik, pohon jahat. Siapa yang makan, siapa yang mengikuti akan jahat. Nah, kalau di Islam tidak begitu. Manusia diciptakan dengan kehendak bebas, perintahnya jelas. Silakan. Oke, Bang Juma, terima kasih. Oke, sebelum kita memberikan waktu kepada Ibu Fortuna untuk menyanggah dari apa yang udah disampaikan Bang Juma, saya tidak lupa ingatkan setelah ini kita akan masuk ke Alkitab tentang apa yang udah dikutip Ibu Fortuna tentang free will tadi atau kehendak bebas. Oke, Ibu Fortuna silakan untuk menyanggah apa yang udah disampaikan Bang Juma. Waktunya 5 menit. Terima kasih karena Bang Juma menyentuh Tuhan Yesus kami. Tuhan Yesus memang adalah firman Allah yang hidup di Kejadian 1, di Yohanes 1 ayat 1 ya. Firman itu menjadi manusia hidup di antara kita, dan di Kejadian 1 ayat 1 adalah firman Allah melayang-layang di udara dan berfirman untuk membentuk bumi ya. Jadi kalau Bang Juma mengatakan bahwa bayi itu membawa dosa, ya betul, bayi itu betul membawa dosa. Ketika Adam dan Hawa telah bersetubuh dan melahirkan bayi itu, mulailah ada dosa. Tetapi ketika Adam dan Hawa diciptakan, itu tidak ada dosa Bang Zuma ya. Jadi tidak membawa dosa. Oleh sebab itulah adanya penebusan karya Tuhan di dalam hidupnya di dalam Tuhan itu firman-Nya menjadi manusia untuk penebusan dosa itu, karena terkait Bang Juma mengatakan itu. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus membuat kejahatan kebaikan, itu kembali di ayat Kejadian bahwa Tuhan melayang-layang di udara, menjadikan bumi dan langit dan segalanya, dan manusia seisinya dan pohon-pohon ya, kebaikan. Jadi Tuhan itu menciptakan pohon ya, yang memberikan ilmu, pengetahuan dan kebaikan dan keburukan, di mana kebaikan pahala, keburukan adalah dosa. Tetapi bukanlah Tuhan memberikan dosa ketika Dia berkarya untuk menjadikan manusia itu. Pembawaan dosa itu ketika Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa, memakan buah dosa itu, buah terlarang itu ya, yang dikatakan oleh Tuhan ya. Adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Nah, karena digoda oleh dosa itulah si setan itu, di mana setan itu terjadi oleh Yeskiel dan Yesaya, Yeskiel 28:11, Yesaya 14:13-17, itu kejatuhan malaikat. Malaikat itu adalah baik, tetapi dia ingin menyamakan menjadi manusia, menyamakan diri menjadi Tuhan, dia dikutuk oleh Tuhan menjadi iblis. Nah, dari situlah
ya, terjadi dosa. Jadi Tuhan tidak memberikan dosa, Bang Zuma, kepada manusia ciptaan pertamanya. Bayi itu berdosa karena ketika Adam dan Hawa bersetubuh mempunyai keturunan, disitulah dosa mulai. Ya, dari Adam dan Hawa memakan dosanya, berketurunan, disitulah akar dosa. Ya, jadi Tuhan hanya menciptakan yang baik. Yesus firman Allah menciptakan yang baik, ya, menciptakan segalanya, semuanya itu baik, tetapi menciptakan juga ilmu pengetahuan baik dan benar. Oleh sebab itulah berkali-kali dikatakan oleh saya, Tuhan melarang Adam dan Hawa memakan pohon dari ciptaannya, ya, pohon ilmu pengetahuan baik dan benar. Karena ketika dia juga memakan, mereka tahu bahwa mereka telanjang, ya. Jadi dosa itu berakar ketika Adam dan Hawa jatuh dalam godaan iblis itu. Tetapi dia tidak Tuhan tidak memberikan dosa ketika penciptaan. Dosa itu terjadi ketika jatuhnya Adam dan Hawa, ya. Jadi kehendak bebas itulah yang menggiring manusia akhirnya jatuh juga di dalam kehendak-kehendaknya, berbuat baik menjadi pahala, berbuat jahat menjadi dosa, ya. Dan kalau tadi dikatakan Yesus, ya, firman Allah yang hidup, dia turun karena itu tadi, karena adanya buah terlarang itu yang dimakan, ketika manusia tahu menjadi mana yang baik, mana yang buruk menjadikan dosa, baik menjadi pahala. Nah, itulah yang akhirnya manusia itu bisa melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan, menjadi dosa. Nah, di situ tadi Bang Juma mengatakan bahwa Yesus itu adalah yang membuat kebaikan keburukan. Yesus adalah firman Allah, ya, tapi dia menciptakan ilmu pengetahuan kebaikan keburukan yang awalnya dilarang untuk memakan buah itu. Begitu Bang Zuma. Nah, jadi ketika itu juga, ya, ketika tadi saya katakan pokotbah masa mudamu, ya, untuk melakukan hal baik dan benar, karena apa? Karena akan diadili. Pengadilan itu ada nanti ketika Yesus turun, ya. Ini hanya sekilas, ya. Kenapa tadi kan sudah disentuh tadi oleh Bang Zuma, ya, bahwa Yesus itu adalah meng-create baik dan benar, itu adalah meng-create ilmu pengetahuan, ya. Kalau dosa karena kejatuhan oleh digoda iblis, ya. Nah, ketika penebusan itu sudah datang, yang mengikuti dia ditebus, yang tidak nanti kita masuk ke Wahyu 20 ayat 12, ya. Di Wahyu 20 ayat 12, ya, saya membacakan Wahyu 20 ayat 12. Itu dalam keimanan Kristen, ya, saudara-saudaraku. Jadi Oke Bu Fortuna, mungkin waktunya sudah habis. silakan. Terima kasih atas jawab sanggahannya. Jadi sebelum kita masuk untuk Bang Juma menanggapi apa yang sudah dikutip oleh Ibu Fortuna dari Alkitab tentang free will atau kehendak bebas, saya tidak lupa mengingatkan nanti jika ada teman-teman juga ingin seperti Ibu Fortuna ini berani ke atas untuk berdiskusi dengan Bang Juma, silakan di request. Oke Bang Juma, saya mau Bang Juma menanggapi apa kutipan yang sudah diambil Ibu Fortuna tadi dari Alkitab tentang kehendak bebas. Waktunya diberikan sekarang Bang Juma, 5 menit. Baik. Saya menghargai pemahaman Ibu terkait dengan kehendak bebas. Tapi sangat disayangkan, ibu menjadikan ibu terpenjara dengan kondisi yang ibu ciptakan sendiri. Bagaimana mungkin kemudian ada kehendak bebas, sementara orang belum ngerti apa-apa, sudah diberikan beban dosa. Kehendak bebasnya mana? Kalau di Islam jelas manusia dicipta dalam keadaan suci. Mereka lah yang kemudian memilih. Mereka lah yang bebas menentukan akidah mereka masing-masing. Mereka lah yang bebas kemudian menentukan arah pijakan keimanan masing-masing. Di ibu Anda mengatakan free will, kehendak bebas. Tapi begitu bayi lahir sudah bawa dosa. Bayinya protes. Katanya kehendak bebas. Orang belum ngapa-ngapain sudah dikasih dosa dari nenek moyang. Padahal tidak ada satu nabi pun dalam pemahaman Bani Israel yang mengajarkan tentang dosa waris, termasuk Yesus. Bahkan Yesus kalau Anda lihat di dalam Matius 18 nomor 1 sampai nomor 3, untuk masuk ke dalam surga manusia kudu wajib hidup laksana bayi, laksana anak-anak. Kenapa? Kenapa Yesus tidak menjadikan contoh, jadilah seperti rabi, jadilah seperti imam, jadilah seperti ahli Torah, jadilah seperti
orang-orang yang kemudian mengaku diri mereka tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Torah, tetapi sekonyong-konyong Yesus mengambil contoh anak-anak. Pada waktu itu datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga, wahai guru? Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Apa kata mereka? Apa kata Yesus kepada mereka? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa Yesus mengambil contoh anak kecil? Karena anak kecil itu suci. Anak kecil itu tidak punya dosa. Anak kecil itu tidak memiliki kesalahan. Dia tidak tahu apa-apa. Dia masih dalam kaidah kehendak bebas. Kalau dia besar mau jadi kufur, kalau dia besar mau jadi mukmin muslim, itulah kehendak bebasnya. Tidak dikatakan, oh aku ini punya dosa dari lahir, makanya aku harus dibaptis. Oh tidak seperti itu. Itu bukan kehendak bebas. Itu robot yang disetting dengan memberikan cacat pada robot tersebut. Kalau di Islam tidak. Makanya Al-Quran tadi saya mengatakan sangat jelas kepada ibu, bahwasanya kebenaran itu sudah datang dari Allah. Barang siapa yang mau beriman, siapa yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang mau kufur silakan kufur. Tapi kalau kemudian orang sudah lahir dalam keadaan cacat, sudah punya dosa, kehendak bebasnya di mana? Lalu kemudian ketika Anda ditanya, kalau tidak ada Tuhan, Anda menciptakan kejahatan, lalu kenapa harus ada percobaan? Kenapa harus ada iblis? Kenapa harus ada pohon jahat? Kenapa harus ada dosa waris? Kenapa nggak ciptakan pohon baik aja? Di situ kan jelas tuh. Pohon baik dan buruk, pohon baik dan jahat. Kenapa enggak pohon baik aja? Sehingga ketika ada makan satu kontainer buah itu tidak masalah. Yang ada dilahirkan kemudian adalah keturunan yang berperilaku baik dan baik. Kenapa harus ada jahat? Siapa yang menciptakan itu? Sementara dalil dalam kitab ibu sangat jelas mengatakan Tuhanlah yang menciptakan. Lalu Tuhan menumbuhkan berbagai pohon-pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan. Tuh, siapa yang menciptakan pohon kehidupan? Tuhan. Di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kenapa harus ada yang jahat? Kenapa nggak baik aja? Artinya Tuhan sengaja membuat sesuatu untuk kemudian menjadi batu ujian kepada kita manusia. Itu jadi skenario Allah itu sudah sangat jelas. Allah sebagai sutradara membuat sebuah cerita di mana kita ini adalah aktornya semua. Kita ini pemainnya semua. Yang mau menjadi aktor baik silakan, yang mau menjadi aktor buruk silakan. Tidak lengkap sebuah pencipta, tidak lengkap Tuhan yang maha kuasa, maha sempurna kalau tidak menciptakan segala sesuatunya itu sesuai dengan kadarnya. Jadi mohon maaf, bukan saya ingin menggurui, tetapi saatnya lah kita membuka cakrawala. Tuhan itu maha pencipta. Tuhan itu adalah sumber segala-galanya. Makanya saya terangkan ke ibu, Yesaya 45 nomor 7. Asal kejahatan itu Tuhan yang cipta. Gitu loh. Demikian. Makasih. Oke, terima kasih. Maaf buat kita semua, saya ada sedikit kesalahan tadi. Seharusnya di awal tadi Ibu Fortuna yang bertanya. Ya, kembali ke ibu lagi. Saya memberikan jadi seharusnya kan ini pertanyaan ini dari Bang Juma karena membahas ke Alkitab. Tadi saya kasih Bang Juma bertanya padahal membahas di Al-Qur'an tentang free will. Oke, tapi tidak apa-apa. Sekarang kita berikan waktu kepada Ibu Fortuna untuk memberikan pertanyaan kepada Bang Juma tentang free will atau kehendak bebas itu tadi. Waktunya saya berikan 3 menit. Ibu bisa mungkin itu minimalkan ya. Abang Ken, Oke. Abang Ken, karena Bang Juma sudah memberikan statementnya, bolehkah saya nanti di bawah mungkin saya berikan pertanyaan sedikit, tapi saya memberikan statement penjelasan dari Bang Juma tadi, kan itu banyak sekali nanti saya. Ini tadi saya berikan juga 3 menit. Saya berikan juga tadi 3 menit kepada Bang Juma. Dia memberikan pertanyaan itu nanti 1 menit terakhir. Ibu juga saya harap bisa seperti itu biar waktunya adil. Jadi apa saya di sini bertanya? Ibu bisa sambil memberikan narasi atau menanggapi. Yang penting ada pertanyaan nanti ketika udah waktu terakhir 1 menit, Ibu ya. Itu 3 menit bukan 5 menit, Bang Ken.
3 menit, 3 menit. Tadi Bang Juma juga saya kasih 3 menit. Oke, lanjut. Oke, baik Bang Juma. Karena begini, Tuhan menciptakan bumi itu baik adanya, siang dan malam, ya, dan bintang-bintang, ada matahari, ada bulan, ada baik, ada buruk. Tentu saja itu adalah suatu pengetahuan. Jadi, di mana Tuhan memberikan baik dan buruk, pengetahuan baik dan buruk, tetapi tidak memberikan menciptakan langsung bahwa ketika Adam dan Hawa diciptakan, Adam dan Hawa telah tahu buruk. Karena buruk yaitu berkoneksi, berhubungan dengan dosa itu tadi. Yang buruk itu dia mengetahui segala sesuatu yang dilakukan adalah itu tidak baik. Jadi Tuhan memberikan sesuatu itu jernih, suci, ya. Bukan dikatakan bahwa kami mengcopy Anda dari kitab Anda Bang Juma, karena pada awalnya kami terdahulu, ya. Jadi bukan saya merendahkan, itu tidak. Kami hanya menanggapi bahwa Alkitab itu terdahulu juga sebelum Al-Quran, dan kami juga mengimani kepada Taurat yang mengatakan juga di dalam penciptanya Tuhan memberikan kebaikan saja, tetapi menciptakan baik dan buruk, ya. Kepada manusia bayi itu free will, itu tentu saja free will itu telah terjadi ketika dia manusia Hawa tadi mengandung, dan bayi itu memang tidak tahu apa-apa. Tetapi ketika dia bertumbuh, tentu saja dia akan punya pikiran, punya akal, punya otak, punya jiwa dan raga, dan dia akan berpikir. Disitulah juga tumbuhlah free will itu tadi. Tetapi kenapa bayi itu telah menjadi terkandung dosa? Karena Adam dan Hawa itu tadi berkali-kali juga sudah bahwa ya dikatakan di Kejadian 2 ayat 16, lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia Adam dan Hawa, semua pohon dalam taman itu boleh kau makan buahnya dengan bebas, ya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan. Jadi di sini intinya Tuhan menjelaskan, tolong kamu jangan makan, maksudnya memerintahkan kamu jangan makan buah ini, ya. Pertanyaan Ini, ya. Jadi kehendak itu telah diberikan kepada manusia memang, tetapi dosa itu telah terjadi ketika Hawa memberikan ya sebentar Bang, Adam dan Hawa itu ya memakan buah terlarang itu. Jadi pertanyaan saya kepada Bang Zuma, ya, bagaimana Tuhan memberikan keburukan ketika dia terjadinya penciptaan manusia? Bagaimana penciptaan manusia di dalam Al-Quran? Apakah Tuhan langsung memberikan keburukan kepada manusia? Karena di dalam Alkitab keburukan itu tidak diberikan. Semua sempurna, semua itu tidak terjadi tidak ada dosa. Akibat dari dosa itulah yang memberikan penyakit kepada manusia, ya, ketidaksempurnaan, cacat dia menjadi cacat kepada manusia, ya, tidak mempunyai surga, terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan, ya, tidak kembali lagi kepada kemurnian, ya, yang menyebabkan dosa. Itulah Tuhan akhirnya berkarya untuk bagaimana menembuskan dosa. Oke, terima kasih Bu Fortuna, waktunya sudah habis. Jadi kita tangkap tadi pertanyaannya dari Bu Fortuna. Dia bertanya, bagaimanakah penciptaan itu di dalam Al-Quran? Apakah dia langsung diberikan dosa? Oke, langsung kita berikan waktu 5 menit untuk Bang Juma menjawab. Jadi kita samakannya, tadi juga Bu Fortuna menjawab 5 menit. Ini Bang Juma juga kita berikan 5 menit. Pertanyaannya mudah-mudahan Bang Juma udah mengunci. Silahkan Bang Juma, waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Fortuna. Bagaimanakah penciptaan manusia di dalam Al-Quran itu? Apakah dia langsung diberikan dosa? Terima kasih, lanjut Bang Juma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang sangat baik ya dari teman saya, Saudari Fortuna Munar Wastu. Al-Quran menjawabnya, dan saya harus menyampaikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, nah ini penekanan, laqad. Jadi Allah memberikan penekanan yang sungguh di atas sungguh, serius ini. Kalau ada kata laqad ini adalah penekanan yang sangat-sangat Tuhan itu gemes gitu untuk mengajarkan bahwa yakinlah kalian, aku ini menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya bentuk. Jadi Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan sempurna. Jadi dia tidak ada cacat, dia tidak ada membawa dosa, dia tidak ada membawa kemudian kesalahan dari orang-orang terdahulu.
Jadi kalau ibunya itu pesina, bukan berarti anak yang lahir ini pesina. Kalau kakek buyutnya Adam alaihissalam itu dianggap sebagai pendosa, maka anak ini bukan lahir dalam keadaan berdosa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu udah final tuh. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk, dalam kodrat yang sebaik-baiknya kodrat. Jadi ayat ini tersimpan makna yang sangat dalam. Apa itu? Mengenai penciptaan manusia di atas muka bumi ini, manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Namun kemudian manusia adalah makhluk yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kenapa? Karena penciptaan Allah terhadap manusia itu sangat istimewa. Makanya dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, yang paling indah. Coba kita lihat. Bagaimana kemudian jari-jari, tangan kita, badan dan seterusnya sempurna dia. Jadi bagaimana mungkin kemudian makhluk yang sempurna yang dicipta oleh Allah ini menjadi pemimpin yang mengajarkan kebaikan, kebenaran di atas muka bumi, kemudian lahir dalam keadaan membawa dosa. Tidak ada itu. Makanya di dalam Al-Quran seperti yang saya uraikan tadi, sekiranya kita paham dengan benar apa yang kemudian Allah terangkan di dalam Al-Quranul Karim, maka kita sudah final itu. Al-Quran menjelaskan, inna sa'a atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sungguh Allah kemudian tidak menyampaikan kapan masa kiamat itu datang. Kenapa? Agar manusia bisa mengusahakan kepada dirinya tentang keselamatan atau keingkaran laknat yang akan diperoleh dari Allah. Makanya Allah mengatakan, aku merahasiakan waktunya kiamat agar setiap manusia dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Artinya bahwa ketika manusia itu dicipta dalam bentuk fi aksani takwim, manusia kemudian diberi kehendak bebas, free will dia. Mau dia kufur, ada caranya. Kalau dia mukmin, ada caranya. Jadi kalau dia ingkar kemudian jatuhnya kepada kekufuran. Kalau dia taat kemudian maka dia jatuhnya kepada muslim, berserah diri kepada perintah Allah. Jadi manusia diciptakan dalam bentuk fi aksari takwim, tidak ada cacat. Dia maksudnya di sini dia tidak datang membawa dosa. Begitu lahir ada dosanya. Begitu dia diciptakan ada dosanya, itu tidak. Justru kalau kita ingin adil dalam hal ini, Adam alaihissalam ketika difitnah, ketika dituduh, ya, karena yang menuduh Adam ini membawa dosa itu adalah, mohon maaf, Paulus di dalam surah Roma. Dialah yang mengatakan dosa masuk ke bumi itu karena Adam. Padahal di ayat lain di kitab Kejadian di 1 Yohanes 2, yang Yohanes 3, justru yang membawa dosa itu adalah iblis, bukan Adam. Adam itu mewariskan kebaikan-kebaikan. Kita bisa merasakan internet karena Adam mewariskan kebaikan itu. Kita bisa merasakan peradaban karena Adam mewariskan itu. Kita bisa menikmati keindahan alam semesta ini. Ya, semakin hari manusia karyanya semakin melimpah. Karena apa? Karena Adam yang mewariskan itu. Kenapa tidak habiskan umur kita untuk memberkati Adam, sehingga dengan mudah kita mengucapkan Adam alaihi salam. Kenapa umat Islam itu setiap kali mengucapkan Adam selalu diikuti kalimat itu? Alaihi salam, kepadanya ada keselamatan. Semoga Allah menyelamatkan beliau. Itu doa. Itu ada pemberkatan kepada Adam. Kenapa? Karena berkat beliau manusia bisa mengalami peradaban seperti sekarang. Bagaimana dengan kesalahan yang dilakukan oleh Adam? Oke, waktu saya habis. Demikian. Oke, terima kasih. Jawabannya sudah diberikan oleh Bang Juma. Nah, kalianlah yang mendengarnya di bawah ada sekitar 482 orang, bahwa di sini kita tidak ada menyimpulkan. Sebelum kita masuk ke dua segmen tersisa, Ibu ini nanti menanggapi jawabannya Bang Juma, nanti Bang Juma menyanggah. Saya tidak lupa untuk mengingatkan bahwa kita masih ada satu season lagi nanti berdiskusi dengan Bang Juma. Oke, silakan Ibu Fortuna menanggapi apa jawaban dari Bang Juma. Setelah itu kita akan mendengarkan sanggahan dari Bang Juma. Silakan Bu Fortuna, waktunya diberikan 5 menit. Terima kasih Bang Juma untuk penjelasannya di dalam kitab Quran Bang Juma ya. Jadi begini,
bukan dibilang bayi itu langsung dosa, mendapatkan dosa, tidak. Jadi jangan dibawa juga na'udzubillah bin zalik, bayi itu sudah berdosa, tidak kawan-kawan. Di dalam kekristenan ya, sudah dikatakan bahwa Tuhan menciptakan semua itu baik ya. Saya tidak mau lari ke Paulus mau kemana karena saya membalikan kepada poin saya tadi di dalam hal tentang kehendak bebas ya. Jadi di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Segala sesuatu yang diciptakan Allah selama 6 hari merupakan ciptaan yang baik adanya. Baik di sini adalah kesempurnaan. Sama seperti Bang Juma tadi mengatakan kesempurnaan Allah yang menciptakan manusia dan seisinya tadi. Betul. Tetapi di dalam Alkitab ada Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan kembali saya katakan tadi, kenapa Tuhan melarang ya Adam dan Hawa memakan pohon ilmu pengetahuan yang diciptakan Allah baik dan benar, karena itu adalah nanti akarnya di dalam kebaikan pahala, di dalam keburukan itu memang terjadilah dosa gitu ya. Cuma maksud saya di sini Tuhan itu menciptakan semua baik. Baik itu mempunyai dosa, bukan dosa yang dibuat dia ya, tetapi dosa yang tadi terkena daripada iblis menggoda Adam dan Hawa memakan buah terlarang itu tadi. Nah, dosa itu terjadi, dosa itu mulai mengintai manusia, ya, di mana iblis akan menggoda manusia juga, ya, di mana di situ terjadi bahwa manusia mengetahui bahwa dirinya telanjang, manusia nanti mengetahui bahwa mana yang baik, mana yang benar. Pada awalnya dia tidak tahu bahwa dirinya telanjang, bahwa awalnya dia hanya tahu adalah kebaikan. Bayi itu lahir bukan karena mempunyai dosa langsung, maksudnya mempunyai dosa yang dia buat langsung, tetapi dosa yang dituruni, di akar turun dari memakan buah itu tadi dari Adam dan Hawa. Dan kehendak bebas itu terikuti karena apa? Ketika manusia dewasa memilih, misalkan, oh minum itu sudah dilarang, tidak boleh, tetapi dia melakukan, itulah kehendak bebasnya. Tuhan tidak mempunyai kontrol untuk hal itu, ya. Jadi baik itu memang semua itu baik, semua itu suci, tetapi ketika makan buah terlarang itulah akar dosa mulai turun sampai ada penebusan itu tadi, ya. Jadi disitulah tadi kenapa juga ada ada setan menggoda. Nah itu maksudnya bahwa manusia itu sudah terpisah dari Allah, ya, terpisah dari Allah, terpisah dari surga, terpisah dari segala kebaikan. Kalau misalkan ada sesuatu yang tidak baik itu karena hal dosa, karena termakan dosa tadi. Kenapa manusia itu menjadi cacat, melahirkan menjadi ini, menjadi tidak bisa melihat atau apa? Itu karena hal dosa, ya. Tetapi Tuhan memberikan kebaikan. Bayi lahir memang suci, tapi dia mempunyai akar dosa dari Adam dan Hawa itu, ya. Jadi kalau dibilang Tuhan memberikan keburukan, tidak. Tuhan tidak memberikan keburukan ketika dia menciptakan manusia, Adam dan Hawa menjadi manusia itu tadi. Tetapi kebaikan dan keburukan itu terjadi, ada diciptakan, diberikan Tuhan di dalam pohon kehidupan, di dalam pohon baik dan buruk yang tidak boleh, yang dilarang oleh Tuhan. Tetapi manusia melanggarnya karena iblis itu tadi. Kenapa adanya iblis? Nah, iblis itu adalah juga ciptaan manusia, ciptaan Tuhan yang baik, tadinya malaikat yang jatuh dalam dosa karena menginginkan dirinya menjadi seperti Tuhan, ya. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan itu baik, ya, dan tidak ada cacat, tidak ada dosa sampai Adam dan Hawa melakukan, ya, memakan buah terlarang itu, ya, menjadikan dosa, akar dosa. Bayi menjadi dosa juga karena bayi itu berdosa itu bukan dirinya, bayi itu langsung melakukan hal dosa, tidak, dia membawa akar dosa. Nah itu tadi yang saya katakan. Nah saya juga mau masuk ke dalam Wahyu 20:12. Jadi di dalam kehendak bebasnya itulah nanti, ya, dia melakukan hal yang boleh atau tidak boleh, yang dikatakan Tuhan, sampai datangnya penebusan, yang menerima Yesus sebagai penebus. Nah, tapi saya tidak melakukan hal itu. Saya melakukan kehendak bebas itu tadi. Karena bila kehendak bebas itulah nanti yang memberikan pada pengetahuan kita juga di dalam Wahyu 20. Mudah-mudahan ini waktunya masuk, karena saya ingin membacakan Wahyu
Wah, oke Ibu Fortuna, waktunya sudah Oh, habis. Ibu terlambat untuk memberikan ya, itu. Jadi ini kita akan mendengarkan segmen terakhir dari Bang Juma untuk menyangga apa yang udah diberikan Ibu Fortuna. Jadi mudah-mudahan ada teman yang mau berdiskusi seperti Ibu ini berani ke atas untuk berdiskusi dengan Bang Juma. Oke Bang Juma, waktunya 5 menit. Segmen terakhir kita berikan kepada Bang Juma untuk menyangga. Silakan Bang Juma. Baik, terima kasih atas paparan Ibu. Saya sangat menghargai itu ya. Cuman saya kemudian berada pada kondisi menemukan Ibu ini ambigu di dalam satu pemahaman pemaparan. Bayi lahir dalam keadaan tidak berdosa, tapi dia membawa dosa, kesalahan. Ini ambigu. Artinya tidak ada kejelasan. Kalau bayi itu kemudian dikatakan tidak bawa dosa, ya, tidak memiliki kesalahan, maka Yesus itu tidak perlu datang mati di atas tiang salib untuk menebus dosa. Karena kenapa? Dosa kedatangan beliau untuk mendamaikan. Mendamaikan apa? Mendamaikan kesalahan yang dilakukan oleh Adam alaihissalam terhadap perintah Tuhan. Tapi faktanya kemudian ibu mengatakan dia tidak bawa dosa dan seterusnya. Kenapa demikian adanya? Karena akal kita manusia ini, beriman ataupun tidak beriman kepada Al-Quranul Karim, tetap saja mengetahui bahwa kedudukan akal diberikan oleh Allah untuk mengetahui bahwasanya ini yang baik, ini yang buruk. Jadi manusia tanpa agama pun sudah dicipta dalam keadaan fi aksani takwim, tahu mana yang buruk, mana yang baik. Tetapi karena ada ego terhadap iman, maka kebenaran itu terkadang dikebiri demi ego yang kita miliki, yaitu beriman tanpa memiliki kemudian keselarasan antara akal dan iman yang kita miliki. Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi yang juga digunakan oleh ibu, dikatakan dalam Kejadian 5, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya lah menurut rupa daripada Tuhan. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka. Jadi di sini telah nyata dikatakan bahwasanya Adam dan keturunannya itu diberkati. Kalau Anda melihat yang dikutuk itu tanah, bukan Adam. Ini kekeliruan dalam konsep doktrin dan dogma. Adam alaihissalam itu tidak mewariskan. Yang diwariskan oleh Adam adalah ilmu pengetahuan, kemampuan manusia untuk berkarya. Apa pembuktiannya? Setelah kemudian Adam makan buah pengetahuan, dia kemudian apa? Mengetahui baik dan buruk. Sehingga setelah dia tahu baik dan buruk, Tuhan memberikan kemudian buku panduan. Seluruh nabi diberikan buku panduan. Semua nabi diberikan ketetapan, kitab. Ini yang baik, ini yang buruk. Ini yang buruk, ini yang baik. Kenapa? Karena manusia sudah tahu. Sekarang kalau Adam dikatakan berdosa karena dia makan buah ilmu pengetahuan, itu adalah sesuatu yang mengebiri akal. Kenapa dikatakan mengebiri akal? Coba kita lihat. Anak bayi yang tidak tahu baik dan buruk, diberikan bara api di depannya anak bayi ini. Lalu dikatakan kepada anak bayi ini, Adam, bayi, jangan kau sentuh bara api itu ya. Pada saat kau akan menyentuh bara api itu, tanganmu akan melepuh anakku. Bagaimana mungkin seorang bayi bisa mentaati dan bisa mendengarkan perintah ibunya, sementara sang bayi belum tahu baik dan buruk. Jadi kalau Adam kemudian makan buah ilmu pengetahuan, makan buah baik dan buruk, wajar. Kenapa? Sebelumnya Adam belum tahu baik dan buruk. Ini logika falasi yang kemudian dibangun oleh, mohon maaf, doktrin dan dogma agama ibu yang tidak sesuai dengan akal sehat. Memberikan aturan main kepada Adam. Adam, you jangan makan buah ini, jangan mendekati buah ini. Tapi Adam belum tahu baik dan buruk. Ya tentulah dia makan, sama seperti bayi. Bayi belum tahu baik dan buruk. Begitu dikasih makanan, mainan yang mirip dengan yang bisa dikunyah, dimasukkan ke mulut. Kenapa? Dia nggak tahu baik dan buruk. Sang bayi ketika megang bara api, disebabkan karena baik dan buruk, barulah kemudian tahu. Itu pun kalau tahu, oh ternyata yang menyala merah itu nggak boleh disentuh, panas.
Sebentar, apa kalian mendengarkan suara Bang Juma? Enggak. Bang Juma Akan pakaian. baru sekarang. Ya oke, baru dengar sekarang. Silakan. Oke, lanjut Bang Juma. Saya tadi pause. Oke. Jadi sangat jelas tuh ya, bahwasanya tidak ada mungkin ada hukuman Tuhan kepada Adam alaihissalam sementara Adam belum tahu baik dan buruk. Bagaimana kemudian orang bisa menghukum orang yang tidak tahu, tidak mengerti tentang baik dan buruk, kemudian melakukan sesuatu lalu kemudian dihukumi? Sama seperti analogi yang saya berikan tadi. Jadi Al-Quran sangat akurat menjelaskan Allah menciptakan baik dan buruk. Barang siapa yang ingin beriman, silakan dia beriman. Barang siapa yang mau kufur, silakan dia kufur. Adam alaihissalam hanya sebagai ciptaan awal oleh Allah untuk membuktikan bahwa kesempurnaan ciptaan Allah bisa memiliki kehendak bebas, free will. Itulah yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Demikian. Oke, terima kasih, waktunya sudah habis. Jadi biar adil juga, saya akan memberikan closing statement 3 menit kepada Ibu Fortuna dan Bang Juma. Siapa yang duluan mau closing statement? Saya mau closing statement duluan ya. Oke, kita dengarkan. Silakan Ibu Fortuna. Baik, terima kasih. Salam hormat untuk Bang Zuma. Saya melihat Bang Zuma terus ada di TikTok, tapi mohon maaf kadang-kadang Bang Zuma itu memutarbalikkan fakta. Tetapi saya diulang Ibu, itu kita closing statement, jangan ada lagi framing-framing, nanti Bang Zuma framing lagi, dia yang terakhir loh. Mohon maaf. Oke. Baik. Jadi di dalam kekristenan itu bukanlah hal itu sudah dilakukan tadi dari awal sampai dari penciptaan bahwa Tuhan tidak melakukan sesuatu yang buruk. Yang buruk itu terjadi ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan untuk memakan apa yang Tuhan ciptakan adalah ilmu pengetahuan baik dan buruk. Manusia berdosa karena pelanggaran. Oleh sebab itulah adanya hukuman mati. Mati itu adalah kekekalan masuk ke dalam neraka. Kehendak bebas itu adalah sesuatu ilmu juga yang memerintahkan kepada dirinya untuk mengikuti apa yang telah dikatakan oleh Tuhan. Aturan baik dan buruk. Apabila engkau baik, melakukan baik, engkau melakukan satu pahala. Apabila buruk, engkau melakukan dosa. Tetapi karena pelanggaran itu, kasih Tuhan sungguh luar biasa. Akhirnya Tuhan turun untuk memberikan penebusan dosa sebagai manusia Yesus itu tadi. Jadi ya, di dalam kekristenan itu Tuhan memberikan kebaikan, tidak pernah mengenal adanya keburukan, tetapi menciptakan ilmu pengetahuan baik dan buruk. Dosa berasal karena iblis menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah yang dikatakan oleh Tuhan itu tidak diperbolehkan. Terjadilah akar dosa di situ. Oleh sebab itu, apa yang diturunkan oleh Adam dan Hawa ketika ketika terjadi pembuahan menjadikan manusia bayi itu bukan ambigu yang maksudnya tadi dikatakan bahwa di dalam kekristenan bayi itu memang tidak membawa dosa dan arti kata perbuatannya langsung, tetapi telah terjadi dosa, akar dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, dan karena itulah Tuhan memberikan rencananya untuk penebusan. Di situ terjadi karena pelanggaran Adam dan Hawa memakan buah terlarang ilmu pengetahuan baik dan benar itu. Karena itulah dosa. Karena pelanggaran tentu saja ada konsekuensinya. Dan ketika hidup ya pelanggaran itu terjadi, kenapa Tuhan amat sangat marah dan mengusir Adam dan Hawa ke dalam dari Taman Eden itu ya, karena Tuhan tahu bahwa manusia ini mempunyai free will, ya, mempunyai kehendak bebas itu tadi, yang memberikan dirinya akan suatu masa depan itu, apakah dia berbuat baik menuruti perintah Tuhan atau dia berbuat jahat mengikuti perintah iblis. Itu yang tidak dikehendaki Tuhan kalau manusia mempunyai free will menjadikan dirinya mengikuti suatu kejahatan iblis, karena Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu baik. Baik itu jangan dikatakan ambigu, tapi membawa dosa, akar dosa itu, dosa asal, yang itulah akhirnya nanti ada penebusan. Jadi kehendak bebas itulah yang tadinya menggoda manusia jatuh ke dalam dosa karena iblis ya, dan dia mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu tidak tahu apa-apa, tetapi di situ sudah dikatakan bahwa Adam dan Hawa ya melakukan hal itu untuk tidak melakukan memakan buah terlarang itu. Karena apa? Ya, kalau bisa memakan Bu Fortuna, waktunya sudah habis. Tadi saya sudah lebihkan. Sebentar. Kalau tidak memang tidak terjadi penebusan karena Adam dan Hawa selamanya ada. Ibu, waktunya sudah habis. Terima kasih Ibu Fortuna atas closing statement-nya.
Jadi Ibu sudah membawakan closing statement, adapun ayat-ayat dari Alkitab aja. Jadi saya harapkan juga Bang Juma mau closing statement, kalau memberikan kutipan juga dari Al-Quran, biar nanti nggak ada sangkaan-sangkaan tuduh-tuduhan gitu ya Bang Juma. Oke, silakan Bang Juma. Waktunya 3 menit biar kita masuk ke season kedua ya guys ya. Bang Juma silakan. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudari saya yang saya kasihi setelah menyiapkan waktu, menyediakan waktu untuk berdialog dengan saya. Saya mohon maaf ketika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Al-Quranul Karim mengatakan dalam surat Thaha ayat 135, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, kullu mutarabbisu fatarabbasu wasata'lamuna man ashabus sirat sawi wa minahtada. Masing-masing kita menanti, masing-masing manusia itu menunggu, maka nantikanlah olehmu, dan kelak kamu akan mengetahui siapa yang dalam kehidupannya tadinya menempuh jalan yang lurus, dan siapa yang tadinya menempuh kepada jalan yang telah ditunjukkan. Itu yang diterangkan kemudian dalam Al-Quran. Lalu kemudian di ayat lain dikatakan, inna sa'a atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku Tuhan merahasiakan waktunya agar supaya setiap manusia itu dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Jadi kita tidak menanggung dosa orang, kita tidak menanggung kesalahan eyang kita. Masing-masing kita akan diberi balasan sesuai dengan apa yang kita usahakan di atas muka bumi ini. Kita diberi kebebasan, kita diberikan kehendak bebas oleh Allah. Akan tetapi semua yang kita ucapkan, semua yang kita katakan akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Makanya diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaranmu, penglihatanmu, hati nuranimu, semuanya itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Oleh karena itulah kemudian umat Islam itu kudu wajib hidup di dalam kebenaran. Karena hanya dalam kebenaranlah kemudian Allah membalaskan kebenaran dengan kebaikan, keburukan dengan kejahatan. Ini yang pasti di dalam kehidupan kami sebagai seorang muslim. Jadi kehendak bebas itu ada. Silakan yang mau beriman, yang mau kufur juga silakan, kata Allah. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu sudah dijelaskan. Ini yang benar, ini yang salah. Ini yang benar, ini yang sesat. Udah dijelaskan. Siapa yang mau mengikuti itu, silakan masing-masing pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Demikian. Oke, terima kasih guys. Kita kasih tepuk tangan buat narasumber kita. Thank you Ibu Fortuna, thank you Bang Juma di segmen ini. Ya, sama-sama saudara. Narasi ataupun kutipan-kutipan yang sangat ini ya, bisa kita jadikan pelajaran juga, kita ambil. Jadi apapun yang mereka berdua katakan di atas atau sampaikan guys, cuman kalian yang di bawah yang bisa menyimpulkan. Oke Ibu Fortuna, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan lain kali bisa berdiskusi juga dengan Bang Juma. Boleh Ya, saya? makasih ya, Bu. Boleh Fortuna ya. bicara sebentar ya, Bang Ken? Sebentar ya. Terima kasih banyak untuk Bang Zuma. Selama ini saya melihat Bang Zuma, tetapi terkoordinasi dengan baik ketika saya berdiskusi dengan Bang Zuma. Kita Makasih Bu, Oke, sama-sama. terima Loh, kasih. Nanti kalau ini nanti panjang lagi, harus ada juga nanti Bang Zuma. Hilang dia, Bang. Ya, saya turunkan aja. Maaf ya Ibu, nanti panjang lagi. Iya, minta maaf. Kita minta maaf, saya minta maaf. Oke, di sini ada Bang Ekat. Bang Ekat, Oh, iya. Prawira, ada Bang Phil, ada DJ Panes. Tapi saya harapkan teman-teman saya yang dari Kristen yang naik ya. Tapi saya tidak lupa mengingatkan bahwa di room ini berikanlah saya kepercayaan.
berikanlah saya kontrol supaya jangan ada kayak keributan gitu ya. Saya harap yang naik ke atas bisa memahami bahwa diskusi ini kita pakai timer. Begitu host bilang selesai, ya sekiranya selesailah. Kalau bisa diperhatikan waktu yang sudah diberikan. Oke, nanti kalau ada yang mau naik, sampaikan apa temanya, apa topiknya. Saya akan persilakan Bang Hekat naik ke atas. Dinda Ken, saya ucapkan terima kasih banyak dulu kepada ibu yang tadi, Ibu Fortuna. Mohon maaf ya Bu kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah mengisi. Terima kasih sudah mengisi waktu saya dengan berdialog dengan baik. Gitu ya. Makasih ya Bu, mohon maaf dan juga saya ucapkan terima kasih.